kalau lihat di film ya, saya biasanya tuh kayak di film-film barat itu setiap rumah tuh pasti kayak ada kotak literasinya. Nah sedangkan saya bercermin sama rumah saya sendiri tuh kayak kotak literasi tuh mungkin isinya Al-Quran aja ya, kayak buku-buku yang lain tuh jarang. Nah pendapat dari mungkin Bidian tuh kayak gimana? Aku kebetulan tahun 2019 Juni berkesempatan ke Belanda kan, ke Eropa. Aku presentasi paper di conference. Jadi aku datang ke sana, lihat langsung itu di setiap pojok itu ada kotak isinya buku. Semua orang bisa taruh buku di situ. Orang mau pinjem, bisa bawa pulang, bisa baca di situ. Jadi aku merasa harusnya di Indonesia tuh ada kayak gini gitu loh. Dan aku kemarin karena tesisku kebetulan terkait dengan Taman Baca Masyarakat, aku hubungin orang-orang untuk wawancara dan aku komporin mereka, ya mereka bilangnya, Bu, kalau aja ada dananya, kami pingin bikin setiap rumah tuh ada kotak plus bukunya gitu. Jadi menurutku tuh penting banget, harusnya ada. Kalau menurut Mbak Dian atau Mbak Vera sendiri, kayak kotak literasi tuh di rumah terutama itu sepenting apa sih? Ya, menurutku itu kotak literasi itu penting, soalnya kita juga pihak keluarga, terutama ibu ayah gitu, seharusnya mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk budaya literasi. Bukan hanya sekitar sekolah saja yang harus diterapkan, tapi juga di sekitar rumah juga sebisa mungkin untuk diterapkan. Nah, salah satunya untuk membuat tadi pojok literasi di rumah gitu. Nah, karena kan pendidikan sendiri kan awal mula pendidikan dari keluarga kita. Nah, kalau mau pinjam buku aja harus ke perpustakaan dulu. Padahal tuh kalau di rumah tuh kayak udah buku tuh kayak itu tuh sumber jendelanya kita tuh udah di rumah. Nanti kita tambah lagi di sekolah, bisa kayak gitu. Nah, untuk Mbak Vera sendiri tadi mungkin bisa dijelaskan lanjutan dari mungkin memperkenalkan profil dan prestasi di bidang literasi. Oke, kenalin, aku Vera Dewi Nazarina, saat ini duduk di kelas 12 SMA Negeri 1 Demak. Nah, dulu aku terjun di literasi itu pertama dari SD sebenarnya. Aku udah mulai suka tuh bikin cerpen-cerpen cerita pendek gitu. Terus aku ikutin lomba gitu, terus berlanjut lagi di SMP. Nah, SMP itu aku suka banget yang dulu membaca buku KKPK atau kecil-kecil punya karya. Nah, itu sebenarnya dulu itu ibu aku nggak setuju buat aku baca buku-buku seperti itu. Katanya kurang bermanfaat lah, mending baca buku yang ilmiah gitu, tentang pendidikan gitu. Nah, tapi aku karena nakal gitu kan Bu, aku diem-diem tuh kalau di sekolah gitu, bacanya di sekolah, nggak berani di rumah. Kalau di rumah dimarahin gitu sama ibu. Nah, terus naik kelas 8, aku coba ikut-ikut lomba kayak menulis puisi, terus cerpen juga, kadang juga pidato bahasa Indonesia gitu. Terus di kelas 9-nya ada sebuah pemilihan duta literasi sekolah gitu. Jadi setiap setiap kelas itu harus mewakilin 2 orang untuk maju pemilihan duta literasi di sekolah. Nah, aku dipilih sama teman-temanku, padahal aku nggak jago di bidang itu padahal. Nah, ya udah, karena dipilih sama teman-teman juga mau nggak enak gitu, ya udah maju aja. Terus ada beberapa tes untuk bisa dapat duta literasi itu, dari mulai tes tulis, kemudian tes wawancara juga, dan itu ada 3 tes. Terus habis itu setelah wawancara jawab sebisanya karena emang belum benar-benar siap untuk jadi duta literasi. Terus alhamdulillah malah dinobatkan sebagai duta literasi di SMP. Nah, habis itu diikutin tuh Yes Mading. Dan juga itu sebenarnya sama seperti festival literasi di perpustakaan itu, tapi tahun 2018 waktu aku kelas 9. Terus aku ikut, alhamdulillah enggak di ini kampus sebelah sini loh Bu. PSDK. Iya, tuh kampus itu, kampus akademi. Iya, di situ kemudian alhamdulillahnya juara 1, terus naik kelas 10 SMA kan aku. Kemudian saat itu
karena sibuk dengan pelajaran tahun ajaran baru kelas 10 udah masuk SMA tuh pelajarannya udah berat-berat semua kan. Nah, terus karena corona kemarin ya semester 2 kan kita corona kan, Dek. Nah, di situ aku di rumah boring gitu. Udah belajar gitu aja terus habis sekolah ya udah di rumah aja daripada nonton-nonton gitu, kayak boring gitu. Terus setelah itu aku coba cari kesibukan nih. Temanku ada yang bilang, "Fer, ini ada suatu penerbit yang ingin menerbitkan karyanya terus gratis, nggak bayar." Nah, dari situ aku mulai menulis di salah satu platform aplikasi gitu tentang tulisan itu. Terus aku bikin. Setelah itu cuma butuh waktu 1 bulan karena emang deadline-nya tadi seperti yang dikatakan Bu Dia. Apa? Berapa halaman? Sekitar 125-an gitu. Ya, ada 42 apa 50, sekitar 50.000 kata. Dan itu cuma sebulan karena emang batas akhir untuk mengupload karyanya itu sebulan aja gitu. Nah, dari situ aku buat bagannya kayak kerangka gitu, alurnya itu gimana, terus ini targetnya berapa kata, terus ini harus selesai tanggal berapa gitu, harus dipikirin biar sesuai target yang aku ingin gitu. Nah, setelah itu udah aku kirim di ACC sama pihak penerbit, terus diterbitin, terus lanjut di bulan selanjutnya penerbit juga buka lagi ternyata. Nah, karena aku ketagihan buat buku itu, ya karena ketagihan ya udah aku bikin lagi karena emang itu daripada bosen kan, daripada main sosmed nggak jelas, ya udah aku nuangin ideku di tulisan gitu. Kemudian lanjut di buku kedua dan kemudian alhamdulillah terbit juga gitu. Itu berarti udah 2 buku? Iya, 2 buku. Judulnya apa saja? Yang pertama itu Kisah Kasih Aisyah, kayak tentang cinta dalam diam gitu, karena aku sukanya novel roman religi, jadi ya lebih ke agama gitu. Yang kedua juga Mahabbah Cinta Safiyah, sama juga roman religi gitu. Idenya sendiri tuh kayak dari pengalaman pribadi, cerita, atau mungkin lihat teman-teman lah? Yang buku pertama itu Kisah Kasih Aisyah itu ceritaku sendiri gitu. Yang kedua itu lebih ke cerita temen, dari kisah-kisah temen yang dia curhat sama aku, kayak tadi kata Mbak Dian, dia curhat sama aku, terus aku buat buku dan dikasih sedikit ya sentuhan ya dramatisasi gitu. Berarti udah 2 buku. Iya. Nah, sekarang kan tadi bilangnya kasih lah nulisnya. Sampai sekarang masih aktif juga di? Iya, masih aktif. Jadi aku nulis itu baru 2 buku yang diterbitin. Kemarin udah mulai nulis lagi karena kemarin sempat off dulu karena banyak tugas, apalagi sekarang itu udah kelas 12 kan, udah mulai fokus US, UTBK gitu. Jadi ini off dulu. Besok kalau mungkin udah sedikit nggak sibuk mungkin dilanjutin gitu. Mau terus ya. COVID-19 kan kita nggak tahu tiba-tiba tuh datang. Nah, COVID-19 sendiri tuh jadi hambatan nggak sih buat terutama mungkin Mbak Andin, Mbak Vera, Bu Dian dulu lah. COVID-19 tuh jadi hambatan nggak dalam kita sebagai dalam Bu Dian sebagai penulis? Itu COVID-19 itu blessing in disguise ya. Jadi kayaknya tuh kita dapat keuntungan di dalam kesedihan sebenarnya. Yang diuntungkan. Blessing karena anakku laki yang sekarang kelas 2 SMA itu kan pertama kali COVID-19 tuh kan 2019 akhir ya. Desember. Nah, itu justru karena dia akhirnya online, dia nulis novel. Suka nulis juga berarti? Iya. 2019 dapat 1 novel, 2020 dapat 1 novel, 2021 dapat 1 novel, 2022 1 novel. Dan kamu tahu cara dia nulisnya? Pakai tulisan tangan di buku.
tulis tangan sampai selesai, habis itu dia salin tulisan tangan ke laptop. Karena dia tinggal di Lebih manual. pondok. Oh, nggak pondok. ada Iya, ini, iya. nggak ada Tapi laptop. tetap produktif. Padahal di pondok itu kan Iya. banyak kegiatan Ngaji. keagamaan juga. Jadi di sini tuh COVID-19 tuh jangan nganggap bahwa COVID-19 itu sebagai hambatan Alasan. terbesar, hambatan. Di sini juga ada pihak yang diuntungkan dari COVID-19 sendiri. Kita kan manfaatin lah buat berkarya. Iya. Nah, dari Produktif. Mbak Vera sendiri COVID-19 jadi hambatan nggak buat berkarya? Enggak sih, menurutku malah sebuah hikmah. Jadi kita COVID itu kalau orang yang kurang bersyukur mungkin mereka anggap itu sebuah cobaan. Jadi kita seharusnya itu bisa bersyukur dari adanya COVID. Kita dapat mengambil hikmah lah dari COVID itu. Jadi kalau nggak ada COVID pasti aku nggak bakal nulis novel itu. Jadi karena ada COVID itu Lebih sibuk ya iya. Nah, kalau ada COVID kan sedikit leluasa lah untuk menyalurkan hobi menulis itu. Nah, gitu. Menurutku gitu. Ini menurut Andin. Iya, saya setuju sama Vera. Kalau COVID kemarin itu juga cukup alhamdulillah membawa manfaat juga bagi saya, terutama untuk menulis itu. Sebelumnya juga lebih fokus ke sekolah malah untuk ngejar materi-materi juga, apalagi kan itu belajaran daring, jadi harus lebih paham akan materinya. Terus kalau alhamdulillah kemarin COVID, jadi punya sedikit waktu luang untuk memikirkan apa ya, mau ikut lomba atau membuat suatu karya kayak gitu. Jadi tergantung pribadi kita ya, memanfaatkan bagaimana situasi sendiri. Bukan berarti COVID terus kita kayak duh gimana nih, kayak gimana, malah kita tuh harusnya lebih produktif lah, kayak mungkin dari Mbak Vera, Mbak Andin sama Bu Dian ini buat lebih berkarya lagi. Selanjutnya ini mau kayak ada project atau karya, ada kayak keinginan mau buat karya lagi nggak dari Mbak Andin sendiri? Kalau aku punya mau buat buku kayak Vera, mau coba buat buku gitu, tapi baru sedikit, baru buat plotnya gitu, alurnya baru dikit, belum. Kalau aku karena kemarin udah bikin buku fiksi, ini mau terjun di non fiksi gitu, mau lebih berpusat ke penelitian gitu tentang teknologi, lebih ke bikin esai gitu, terus bikin proposal gitu, lebih ke ilmiah lagi gitu.